Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Amanah dengan NIM P1C020076. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama yaitu pengertian dari PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN itu adalah konsumen akhir. Selanjutnya itu PPN masukan. PPN masukan atau pajak masukan ini merupakan pungutan yang dikenakan pada pengusaha kena pajak atau PKP ketika membeli barang kena pajak atau DKP atau ketika memanfaatkan jasa kena pajak atau JKP. Secara spesifik, pajak masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP untuk pemanfaatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perolehan BKP dan atau JKP. Yang kedua, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga, impor BKP atau JKP yang telah dipungut BKP pada saat pembelian dalam masa pajak tertentu. Nah, PKP, pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dalam satu masa pajak apabila dalam masa pajak yang dimaksud pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Nah, berikutnya yaitu PPN masukan tidak dapat dikredit. PPN masukan ini tidak dapat dikredit apabila yang pertama perolehan BKP atau pemanfaatan JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan terkait pajak karbon. Ketentuan yang dimaksud ini adalah ketentuan ada pada pasal 13 ayat 5 atau ayat 9. Yang ketiga yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang tertera dalam pasal 13 ayat 6. Berikutnya itu syarat pajak pertambahan nilai masukan dikredit dalam masa yang sama. Nah, agar pajak masukan dapat dikreditkan dalam satu masa pajak yang sama, ada syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran PKP yang bukan untuk hal-hal di luar operasional usaha. Nah, sementara untuk batas waktu kreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Berikutnya yaitu PPN keluaran. Pajak keluaran itu merupakan pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat menyerahkan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor JKP. Singkatnya, pajak keluaran itu merupakan PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa. Nah, sebagai bukti PKP telah memungut PPN, maka diharuskan menerbitkan faktur pajak. Dalam faktur pajak tersebut tertera besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada PKP penjual. PPN yang tercantum dalam faktur pajak inilah yang menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Selanjutnya pengkreditan PPN. Di sini ada contoh soal, yaitu pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi pajak pertambahan nilai sebagai berikut ini. Nah, atas penyerahan BKP PPN keluaran, BKP tersebut sebesar 100 juta. Sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang dengan pajak masukan, yaitu 100 juta dikurang dengan 90 juta, maka hasilnya yaitu 10 juta. Ini 10 juta ini merupakan pajak tambahan nilai kurang bayar. Nah, pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta. Sedangkan pajak masukan sebesar 130 juta. Nah, maka
PPN keluaran dikurang pajak masukan, yaitu 110 juta dikurang dengan 130 juta, maka hasilnya 20 juta. 20 juta ini merupakan kelebihan bayar PPN. Nah, pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan, yaitu 110 juta dikurang 90 juta, maka hasilnya 20 juta. Ini merupakan pajak penambahan nilai kurang bayar. Nah, PPN kurang bayar itu sebesar 20 juta. Kelebihan bayar pada bulan Maret juga sebesar 20 juta. Nah, jadi PPN masa April itu nihil atau nol. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Dari yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melakukan PPN. Itu adalah pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN masukan itu merupakan pungutan yang dikenakan pada pengusaha kena pajak atau PKP ketika membeli barang kena pajak atau PKP atau ketika memanfaatkan jasa kena pajak atau JKP. Nah, sedangkan pajak keluaran itu merupakan pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat menyerahkan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor JKP. Nah, singkatnya itu pajak keluaran ini merupakan pajak penambahan nilai yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai pajak pertambahan nilai. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.